Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andias Nur Syaki, NIM 24 OSP 015. Saya akan menjawab soal-soal yang ada di gambar berikut berupa 12 nomor. 1. Generator listrik diaplikasikan pada pembangkit listrik PLTA, PLTU, PLTD, PLTG, industri, rumah sakit, gedung perkantoran, pertambangan, dan cadangan daya genset. 2. Mesin listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau sebaliknya seperti motor listrik dan generator. 3. Generator listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip indukasi elektromagnetik. 4. Generator listrik diklasifikasikan menjadi 1. Generator AC, 2. Generator DC, 3. Berdasarkan eksitasi penguat terpisah dan penguat tersendiri, 4. Berdasarkan konstruksi kutub dalam dan kutub luar, 5. Generator sinkron, kecepatan rotor sama dengan kecepatan medan magnet. Generator asinkron, kecepatan rotor tidak sama dengan kecepatan medan magnet. 6. Generator yang umumnya digunakan adalah generator AC sinkron atau alternator karena stabil, efisiensi, dan cocok untuk sistem tenaga listrik. 7. Generator AC bekerja berdasarkan indukasi elektromagnetik di mana kumparan berputar dalam medan magnet sehingga menghasilkan tegangan bolak-balik AC, menghasilkan tegangan. 8. Generator DC bekerja dengan induksi elektromagnetik tetapi menggunakan komutator sehingga tegangan yang dihasilkan menjadi arus searah DC. 9. Komponen utama generator AC: 1. Stator, 2. rotor, 3. kumparan medan magnet, 4. slip ring, 5. poros. 10. Komponen utama generator DC: 1. armatur jangkar, 2. kutub medan, 3. komutator, 4. brus atau sikat, 5. poros. Dan nomor 11, ekstasi field atau penguat. Pemberian arus pada kumparan medan magnet: 1. kumparan medan magnet menghasilkan medan magnet, 2. kumparan jangkar armatur tempat indukasi tegangan, 3. brus sikat penghubung antara arus ke rangkaian luar, 4. penguat sendiri ekstansi dari generator itu sendiri, 5. penguatan terpisah ekstasi dari sumber luar. 12. Generator kutub dalam, medan magnet berada di rotor, 2. generator kutub dalam, medan magnet berada di stator. Perbedaan utama terletak pada letak kutub magnetnya. Saya akan menjelaskan tentang soal B. Baik, NIM terakhir saya adalah OSP 015. Diketahui ABC sama dengan 015 plus E max sama dengan 15 volt. 2. BC 15 Hz atau frekuensi. 3. Persamaan tegangan E sama dengan TE 15 sin WT volt dengan W sama dengan 2X sin 2 V 15 3 susun rad per S. Agam, bentuk gelombang sinus dengan satu amplitude 15 U. 2. Periode TF 1 per F sama dengan 1 per 15 sama dengan 0,06667. 1 gelombang penuh dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 0,06675. B. Tegangan maksimum Vmax sama dengan 15 volt. C. Tegangan sudut X sama dengan 300-900 derajat. V sama dengan 15 sin 390 derajat karena sama dengan 390 derajat sama dengan 360 derajat tambah 30 derajat sama dengan sin 390 derajat sama dengan sin 30 derajat sama dengan 0,5 sama V sama dengan 7,5 volt. D. Tegangan saat T sama dengan 0,2165. V sama dengan T sama dengan 5 sin 30 X titik 0 titik 216 30 sin 0216 sin dalam kurung 6,48 sun dalam balas kurung sama dengan 0,998. V sama dengan 114 per 0,97 volt. E. Tegangan saat on sama dengan ABC derajat sama dengan 15 derajat. V sama dengan 15 sin 15 derajat sin sama dengan 0,225.
V sama dengan 3,88 volt. V tegangan saat T sama dengan ABC sama dengan 15 C. V 19 sin sama dengan 30 X 15 sama dengan 15 sin. X dalam kurung 450 X 11 kurung karena sin 11 dalam kurung NX 11 kurung sama dengan 0. Jadi V sama dengan 0 volt. 9 tegangan rata-rata untuk global sinusimetris V rata-rata adalah 0 volt. H tegangan efektif RMS VEF sama dengan Vmax per 2 bagi 15 per 2. VF sama dengan 10,61 volt. Nomor 2, tegangan sesaat dari voltmeter sama dengan 015 volt. Voltmeter AC menunjukkan nilai efektif. VEF sama dengan 15 volt. Tegangan maksimum Vmax sama dengan 15 per 2 sama dengan 21,21 volt. Tegangan sesaat V dalam kurung T balas kurung sama dengan 21,21 sin dalam kurung WT balas kurung volt. Baik, saya akan menjawab soal bagian C. Saya akan menjawab nomor 1. Jenis beban generator ada 3, yaitu beban resistif sama dengan arus sefase dengan tegangan seperti contohnya lampu pijar atau pemanas. 2. Beban induktif arus tertinggal lagging, contohnya motor listrik atau trafo. Dan yang ketiga, beban kapasitif arus mendahului leading, contoh kapasitor. Saya akan menjawab soal nomor 2. Jelaskan efek pada generator jika dibebani resistor murni. 1. Arus sefase dengan tegangan. 2. Faktor daya sama dengan 1. 3. Tidak terjadi lagging atau leading. 4. Generator bekerja secara stabil. Nomor 3. Lagging adalah kondisi arus tertinggal terhadap tegangan. Penyebabnya 1. Beban induktif. 2. Adanya kumparan yang menimbulkan medan magnet. 4. Leading. Saya akan menjawab nomor 4. Leading adalah kondisi arus mendahului tegangan. Penyebabnya 1. Beban kapasitif. 2. Adanya kapasitor dalam rangkaian. Nomor 5. Tegangan 3. Fase terbentuk karena terdapat 3 kumparan stator. 2. Sudut masing-masing kumparan 120 derajat. 3. Rotor berputar. Terjadi induksi elektromagnetik. Hasilnya tegangan RST berbeda fase 120 derajat. 6. Dengan menambahkan kapasitor sehingga 1. Daya reaktif induktif dikompensasi. 2. Faktor daya mendekati 1. 3. Arus dan tegangan menjadi sefasa. 7. Diketahui VR ABC sin X. 2. VS ABC sin X sampai 120 derajat. VT sama dengan ABC sin X sampai 240 derajat. Substitusi X sama dengan 90 derajat. Baik, substitusi X sama dengan 90 derajat. Tegangan UR sama dengan ABC sin 90 derajat sama dengan ABC 1 sama dengan ABC volt. Jadi tegangan S sin dalam kurung minus 30 derajat dalam balas kurung sama dengan minus 0,5. Jadi VS sama dengan minus 0,5 ABC volt. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.